Ciptainlah sepatu dengan pull logam gitu untuk pertama kalinya, atau yang lebih kita kenal dengan Spikes. Waktu si Adi sama istrinya lagi ngungsi ke bunker, dia lah ngucap satu kalimat, para kotor. Jadi waktu Pildun di 1970, Adi ini berhasil ngelobi si Pele untuk bisa pakai sepatu Adidas biar dipakai waktu Pildun. 4 tahun setelahnya, Puma, waktu Pildun 1974, Rudy berhasil ngelobi Johan Cruyff, bintang sepak bola Belanda, buat pakai merek Puma. Sekarang kita hidup di zaman dimana keren itu adalah olahraga, bukan lagi mabuk-mabukan, bukan lagi gadang sampai pagi. Bahkan bukan cuman kebutuhan, olahraga tuh sekarang udah jadi lifestyle. Makanya banyak banget brand-brand sport yang tumbuh dan jumlahnya banyak banget. Mulai dari yang biasa banget nih, lokal banget, sampai yang skalanya mancanegara yang kita semuanya tahu. Bahkan tiap cabang olahraga tuh sepatunya sendiri-sendiri. Sepatu futsal dewe, sepatu naik gunung dewe, sepatu pedal sendiri, ya banyak lah. Karena jumlahnya sebanyak itu, pasar sneakers itu proyeksinya penjualan itu ngelonjak dari 80 miliar dolar jadi 152 miliar dolar dalam beberapa tahun ke depan. Nah, dari sekian banyak brand-brand itu ada 2 brand yang kita semuanya tahu, mungkin juga kita pakai, Adidas sama Puma. Yang tidak kita tahu, 2 brand ini adalah kakak beradik yang punya, yang pecah kongsi. Dulunya mereka bareng terus pisah gara-gara beberapa konflik. Konflik mereka itu bukan cuma konflik keluarga aja, biniknya ribut, anaknya ribut, sampai orang-orang karyawan yang mereka pimpin itu nggak mau nyampur. Bahkan ributnya ini sampai puluhan tahun, 60 tahun kurang lebih. Yang parahnya bahkan sampai mereka berdua menghembuskan nafas terakhir, masih ribut juga nih 2 brand. Penasaran ributnya karena apa? Siapin kopi dan cemilan, sini gue ceritain. Mundur di tahun 1920-an, di sebuah kota kecil di Jerman, ada satu tempat nih, namanya adalah Herzogenaurach. Nah, biar gampang kita sebut aja Herzo gitu ya. Sebuah kota yang letaknya di Bavaria. Nah, di kota inilah muncul drama keluarga, tapi impactnya sampai sekarang masih kerasa nih di dunia olahraga. Adalah kakak beradik namanya Adolf Dassler sama Rudolf Dassler. Biar gampang dan kita familiar, kita sebut aja Adi sama Rudi. Gitu ya. Sepakat ya? Si Adi ini karakternya tuh introvert dia. Introvert, fokus tapi ambisius. Tipikal orang yang kalau ngerjain apa-apa tuh fokus. Hobi dia, jadi di rumah mereka berdua ini adalah rumah, di belakangnya ada gudang gitu. Nah, di gudang inilah tempat Adi berkarya. Dia ngoprek segala macem tuh ada di tempat itu. Adi lah percaya kalau setiap cabang olahraga itu harus punya sepatu yang spesifik masing-masing. Sepatu futsal ya futsal, pedal ya pedal gitu. Nah, sedangkan kakaknya si Rudy, Rudy ini kebalikannya dari adiknya si Adi tadi. Kalau Adi introvert, kalau Rudy ini ekstrovert. Tipikal yang bocah gaul, relasinya luas, sama dia lumayan money oriented. Otak dia nih siap bisnis, mulu duit. Kurang lebih kayak Tuan Crab begitu, kurang lebih ya. Uang lebih terasa manis daripada madu, uang ini, uang itu. Nah, Rudy lah ngeliat aktivitas adanya di gudang emaknya yang di belakang. Wih, adekku pinter juga nih bikin sepatu. Aku punya tawaran nih. Kau bikinlah sepatu yang bagus, urusan penjualan nanti gue yang urus. Pokoknya kau fokus aja, ntar urusan lobby biar abangmu ini yang urus. Karena kesepakatan itulah dari gudang rumah belakangnya mereka berdua, akhirnya lah resmi mereka berdua sepakat untuk bikin pabrik. Lahirlah satu pabrik yang bernama Dassler Brothers Shoe Factory. Lo bayangin, kombinasi maut mematikan nih, saudara kandung kakak sama adik, satunya pintar bikin produk, satunya jago jualan, perfect. 16 tahun berselang setelah pabrik mereka berdiri, di Jerman tuh lagi rame banget. Semua mata tuh tertuju sama negara itu. Karena di Jerman tahun itu, di 1936, itu lagi mau ada Olimpiade. Momentum yang bagus untuk mereka berdua. Kebetulan mereka ada di industri olahraga. Dari situlah mereka punya gimmick yang bikin mereka makin dikenal. Diciptainlah sepatu dengan pull logam gitu untuk pertama kalinya, atau yang lebih kita kenal dengan Spikes, yang belakangnya tuh rata gitu terus depannya duri gitu. Ya biasanya dipakai untuk atlet lari. Sebelum Adidas Adizero. Puncaknya waktu Olimpiade Berlin di 1936, mereka berdua inilah bikin campaign yang lumayan nekat. Bahkan kalau bisa dibilang ini yang paling nekat waktu itu. Kenapa begitu bang? Karena waktu itu di Jerman, waktu itu lagi dipimpin sama Mbah Kumis, Narjo. Nah,
semua rakyat di sana tuh harus paham sama Narjo. Narjo lah punya ideologi rasisme. Jadi Narjo ini nggak demen gitulah, dia lumayan racing, dia nggak demen nama yang warnanya hitam-hitam. Rudi sama Adi lah nekat dia nekat nyamperin pelari legendaris dari Amerika Serikat sono yang namanya adalah Jesse Owens. Nah, Jesse Owens ini dikenal sebagai warga kulit hitam. Nih beraja kalau sampai orang-orang di lingkup dia tahu nih lumayan berbahaya, resikonya gede lah. Nah, kebetulan si Jesse Owens ini lagi berkompetisi di Olimpiade itu. Nah, kebetulan kan Olimpiadenya ada di negara yang lagi dipimpin sama Pak Kumis. Nah, Pak Kumis ini kan terkenal racing ya. Oke, rumornya begini, si Adi ini diem-diem dia nyamperin satu kampung atlet gitu. Terus dia diem-diem tuh ngelobi sama si Jesse Owens tadi. Dimintalah sama si Adi buat nyobain sepatu buatan dia. Nah, harusnya kan urusan lobby-lobby tadi harusnya urusan Rudi kan, bukan Adi kan. Hasilnya gimana bang? Hasilnya Jesse Owens ini menang 4 medali. Dan semua kemenangan 4 medali itu pakai produk buatan dari Dassler bersaudara. Jadi ini kayak kalau bahasa kita kayak endorse gitu ya, tapi impactnya gede banget. Sejak saat itu pabrik mereka jadi booming banget, penjualan mereka juga meroket. Dan Dassler bersaudara ini mereka jadi go internasional, mereknya dikenal oleh siapapun. Dari keberhasilan ini optimis lah mereka. Pokoknya visi misi mereka tuh sederhana. Kayak mana caranya kita berdua bisa menguasai semua industri olahraga yang ada di dunia. Setelah sukses dengan Jesse Owens, kakak beradik inilah punya ambisi yang makin besar lagi, makin optimis lagi. Bang, penjualan pabrik kita ini udah berhasil. Kita nggak bisa cukup jadi pabrik sepatu doang nih. Kita harus bikin satu nama brand besar yang bisa dikenal ke seluruh dunia. Optimis banget mereka berdua. Jadi mereka berdua tuh punya visi yang sama, tapi misinya berbeda. Tujuan Adi sederhana banget. Dia cuma bikin produk sepatu yang nyaman untuk dipakai sama atlet. Bahkan dia tuh kalau lagi ketemu sama atlet gitu, kayak ketemu sama Jesse Owens tadi, dia nanya nih, kurang dari produk gua apa gitu, lebihnya apa gitu. Dia terus belajar gitu dari setiap produk-produknya. Visi dia pokoknya cuma pengen bikin sepatu yang senyaman mungkin untuk dipakai para atlet. Dia nggak peduli tuh sama gimmick-gimmickan lah, marketing yang heboh segala macem. Itu nggak jadi prioritas buat Adi. Sedangkan si abangnya si Rudi yang gue bilang tadi, dia kan money oriented gitu ya. Jadi pikir dia produk tuh nomor sekian. Yang penting gue pengen punya brand besar, bahkan kalau bisa paling terkenal di seluruh dunia. Ya balik lagi, intinya dia money oriented gitu. Jadi yang penting dia bisnis dia sama adenya ini bisa besar terus, untungnya bisa sebanyak-banyaknya. Nah karena perbedaan inilah si Rudi ini ngeliat adeknya kayak ngerjain sepatu lama banget, udahlah bikin sepatu mah yang jadi aja, yang penting jadi. Yang penting bukan sepatu yang bagus, yang penting kayak mana caranya sepatu-sepatu ini bisa kita jual. Gak lama dari itu perang dunia kedua lah pecah. Situasi makin panas dan pabrik Dassler bersaudara ini harus dialihfungsikan. Gara-gara ada perang, pabrik sepatu tadi ini dialihfungsiin jadi tempat untuk produksi sepatu-sepatu boot para militer gitu, sama peluncur roket anti tank. Nah, di tengah-tengah perang itu mulai muncul tuh jarak antara abang sama adik ini nih, apalagi dengan misi mereka yang berbeda. Lebih kompleks lagi, mereka berdua ini kan tinggal satu rumah. Terus yang belum gue ceritain tadi, mereka berdua ini sudah sama-sama punya istri. Udahnya satu rumah, istrinya juga di rumah yang mereka tinggal juga. Selain mereka dua yang lagi lumayan ada gap tektok gitu, sama istrinya juga dua-duanya ribut. Namanya adalah Cat. Cat ini adalah istrinya si Adi. Kebetulan mirip-mirip sama lakinya gitu ya. Kalau Cat ini mentalnya lumayan mental baja gitu ya. Dia selalu bantuin apa yang dikerjain sama suaminya. Berbanding terbalik lagi, kalau istrinya si Rudi namanya adalah Frit. Dan bener aja, jodoh tuh representatif diri. Istrinya si Rudi ini hedon, mewah. Gaya hidupnya bener-bener berbeda sama istrinya si Adi. Udah lakinya berdua nih kakak beradik ribut, dua istri ini gak pernah akur. Udah gitu mereka semuanya tinggal dalam satu atap. Kacau lah pokoknya. Nah pecahnya ribut mereka ini waktu 1943. Waktu itu Jerman lagi dibombardir gitu sama sekutu, yang bikin mereka harus terpaksa harus ngungsi ke bunker. Rumor yang beredar waktu si Adi sama istrinya lagi ngungsi ke bunker, dia ngucap satu kalimat, para kotor. Nah kebetulan waktu si Adi sama istrinya itu ngungsi ke bunker, si Rudi sama istrinya itu udah di bunker. Dengerlah apa yang dia omongin sama Adi tadi. Rudi sama istrinya mikir lah mereka, kayaknya mereka berdua ini ngomongin kita gak sih yang situasi yang lagi perang, dia panik gitu. Hal-hal kecil tuh kan jadi sensitif gitu ya.
Udahnya ribut, dengar kalimat itu jadi makin curiga satu sama lain. Karena hubungan dua keluarga ini makin lama makin dingin, Adila sempat klarifikasi kalau sebenarnya apa yang dia ucapin itu dia lagi ngomongin pesawat-pesawat sekutu yang lagi nyerang mereka, bukan lagi ngomongin abangnya. Sampai akhirnya peranglah selesai. Nah, si Rudi ini dikenal orang yang blak-blakan gitu sama ideologinya Pak Kumis. Bahkan dia sempat kerja sama Gestapo. Gestapo tuh kayak polisi rahasianya Pak Kumis. Adi juga sama, cuman dia yang ngikut aja gitu loh, nggak yang fanatik-fanatik amat. Karena abangnya ini kerja sama Gestapo, akhirnya lah dia ditangkap sama tentara sekutu. Rudi gara-gara ditangkap sama tentara sekutu, seujon lagi dia nih. Ini nggak mungkin aku ditangkap tanpa sebab nih, pasti ulah Adi lagi nih. Rudi lah mikir kalau semua ini yang ngelaporin Adi dan istrinya. Dia pikir ini adek gua nih nggak bisa saingan secara sehat nih, pasti mau nyingkirin gua nih biar bisnis dia bisa lancar. Tahu betul nih kelakuan adek gua nih, dia pasti pengen menguasain pabrik itu sendiri tanpa gua. Walaupun sampai sekarang nih nggak pernah ada bukti kalau Adi dan istrinya lah yang laporin si Rudi. Tapi yang namanya sakit hati kan susah kan hilangnya. Bahkan sampai Rudi bebas pun dia udah nggak mau lagi kerja bareng sama adeknya. Jadi hubungan persaudaraan mereka tuh pabrik sepatu tadi berhenti sampai di sini. Jadilah di tahun 1948 pabrik mereka Dassler Brother tadi terpecahlah jadi dua bagian. Satu sisi diambil sama Adi, satu sisi diambil sama si Rudi. Kebetulan juga pabrik mereka ini berada di antara Sungai Aurat yang ngebelah kota Hanjo. Jadi pabriknya tuh kelihatan satu sama lain tapi kepotong gitulah. Dari sinilah muncul nama yang sampai hari ini kita tahu dan kita kenal, bahkan mungkin kita semuanya pakai, adalah Adidas. Dari situ awal lahirnya Adidas, tapi waktu itu namanya belum Adidas. Waktu awal itu namanya adalah Adas. Nama Adas itu didapat dari namanya sendiri, Adi Dassler, makanya jadi Adas. Tapi ternyata karena nama itu sudah ada yang pakai, kepikiran lah buat ganti nama, makanya terciptalah Adidas sampai sekarang yang kita kenal. Filosofinya sederhana, balik ke sifatnya si Adi tadi. Dia cuma pengen bikin produk sepatu atletis teknis gitu lah. Jadi untuk futsal ya futsal gitu deh. Dan logo garis 3 yang kita kenal sekarang awalnya itu bukan branding. Awalnya emang dipakai untuk nguatin struktur sepatu aja. Nah, garis 3 ini dulu tuh pertama kali populernya waktu Pildun 1954. Tapi waktu momen itu bukan soal branding aja yang rame. Karena di waktu itu Adilah berhasil nyiptain sepatu yang poolnya tuh bisa dilepas-lepas, bisa diganti-ganti. Dan momentumnya juga tepat, waktu itu Jerman lah menang telak dari Hungaria. Kebetulan lagi waktu pertandingan timnas Jerman itu, waktu itu lagi hujan. Nah, di waktu hujan begitu, kebetulan banget nih pool sepatu yang mereka pakai itu panjang, jadi lebih kuat gitu waktu dipakai di lapangan yang kondisinya basah. Sedangkan Rudi lah dia bikin satu brand bernama Ruda. Ruda itu apa bang? Ruda itu adalah Rudolf Dassler. Tapi Rudi ngerasa kalau namanya ini kurang catchy gitu ya. Akhirnya diganti lah namanya sama nama yang familiar. Dan sekarang semuanya kita juga tahu, Puma. Dia pengen kalau Puma ini jadi perusahaan yang gesit dan agresif marketingnya, makanya logonya begitu. Setelah mereka berdua ini memutuskan untuk pisah kongsi, pecah kongsinya untuk bikin brand masing-masing, perselisihan mereka ini bukan cuma perselisihan saudara aja. Dampak dari persaingan ini berpengaruh di sosial ekonomi di sekitaran kota Herzo. Bahkan waktu itu bisa dibilang kota ini benar-benar kebelah jadi dua. Jadi pekerja di Adidas tuh nggak boleh punya hubungan apapun dengan pekerja yang ada di Puma. Begitu pula sebaliknya, ya pacaran nggak boleh, punya hubungan bahkan nikah gitu juga nggak boleh. Bener-bener kepisah sampai segitunya. Yang kubilang tadi dampaknya benar-benar sampai sosial adalah resto. Yang resto itu hanya diisi dengan orang-orang Adidas. Ada juga satu resto yang cuma diisi orang-orang Puma. Dan keributan ini turun-temurun teman-teman. Pekerja yang kerja di Puma dan Adidas ini, anak-anaknya nggak boleh pakai sepatu yang bukan tempat kerja orang tuanya. Anaknya yang kerja di Adidas ya pakainya Adidas gitu ya. Anaknya yang kerja Puma ya Puma. Karena persaingan begini, kota Herzo itu orang-orangnya dijuluki sebagai orang dengan kota leher bengkok. Kenapa leher bengkok bang? Jadi kalau kita ngelihatnya dari fisik gitu ya, kalau di orang-orang Herzo zaman itu orang-orang tuh ngelihat dari sepatu. Lau sepatunya Puma nggak bisa temenan kita. Lau sepatunya Adidas jauh-jauh lo dari gua. Bayangin konflik yang tadinya cuma berawal dari meja makan, gara-gara 1-2 kata yang ada dengar di bangkar tadi, sekarang jadi turun-temurun jadi konflik komunitas. Persaingannya jadi bukan persaingan bagus-bagusan bikin sepatu lagi ya. Ini lebih kayak persaingan siapa yang paling bisa untuk ngambil hati warga-warga di kota itu untuk pakai produk mereka. Bahkan persaingan ini masih berlanjut. Skalanya bahkan sampai ke global. Jadi waktu Pildun di 1970,
Adi ini berhasil ngelobi si Pele untuk bisa pakai sepatu Adidas biar dipakai waktu Pildun. 4 tahun setelahnya, Puma punya Rudy. Waktu Pildun 1974, Rudy berhasil ngelobi Johan Cruyff, bintang sepak bola Belanda, buat pakai merek Puma. Tapi itu lagi teman-teman, karena kita masih tinggal di dunia yang sama, dunia itu kan sempit gitu ya. Lucunya waktu itu jersey Belanda itu pakai garis 3. Lu bayangin, jersey timnya pakai garis 3, pemainnya lagi di endorse sama Puma, bingung tuh. Akhirnya Cruyff ini tetap dia pakai jersey sama kayak yang lain, cuman bedanya yang dia pakai itu garisnya cuma 2 sebagai bentuk respect ke Puma. Nah, sayangnya di tahun yang sama, di 1974, di usianya yang ke-76 tahun, si Rudy lah harus tutup usia. Tidak berselang lama, 4 tahun setelahnya juga, di 1978, disusul sama si Adi. Adi juga harus menghembuskan nafas terakhir. Apakah kalian pikir setelah 2 pendiri ini meninggal permasalahan selesai? Tidak. Persaingannya nggak berhenti sampai situ. Bahkan ketika mereka berdua sudah meninggal, karena di tempat yang sama ya, mereka dimakamkan di tempat yang sama juga. Cuman nggak mau tuh abang sama adek ini makamnya sebelahan. Mereka mau di tempat yang sama tapi jauh-jauhan, dan posisinya pantat-pantatan. Bahkan sampai ditutup usianya sampai mati pun mereka tidak mau berdekatan. Bahkan yang ironi lagi yang tadi belum gue sempat ceritain, selama 30 tahun lamanya kurang lebih mereka bersaing, mereka bahkan tidak pernah ngobrol lagi. Jadi mungkin obrolan terakhir mereka ya waktu mereka lagi di bunker. Bahkan rivalitas mereka ini setelah mereka meninggal masih diwariskan ke anak-anak mereka. Adilah punya anak namanya adalah Horst Dassler, dan Rudy punya anak namanya Armin Dassler. Mereka berdua mewarisi kebencian dari bapaknya. Mereka saling bersaing satu sama lain. Horst, anaknya Adi, bahkan dia pernah bikin Fakta Pele. Fakta Pele ini apa bang? Fakta Pele ini adalah kesepakatan untuk semua brand olahraga nggak boleh lagi untuk nyonggok-nyonggok atlet. Jadi nggak boleh lagi tuh endorse-endorsean zaman itu. Tapi kesepakatan ini nggak berlangsung lama ya. Karena setelah itu perang endorsement gini booming lagi. Rivalitas mereka udah turun-temurun gitu, itu berlangsung puluhan tahun. Tapi di tahun 2009 untuk pertama kalinya setelah 60 tahun mereka rival, orang Puma sama orang Adidas ini dipertemukanlah dalam satu pertandingan. Jadi ada kayak liga amal gitulah, yang nggak tahu gue ini sengaja atau tidak sengaja ya, yang kebetulan mempertemukan 2 tim ini. Inilah yang jadi momen simbolis untuk perdamaian 2 perusahaan ini. Sampai detik ini, sampai video ini dibuat, bahkan persaingan mereka ini antara Adidas sama Puma itu masih berlangsung. Tanpa kita sadar ya, mereka tapi punya segmen yang berbeda-beda. Gua pribadi ya, menurut gua tuh Adidas tuh nyaman aja gitu loh. Ternyata bener, Adidas ini lebih fokus sama inovasi teknologi. Makanya adalah yang tercipta namanya Boost, yang lo pakai empuk itulah. Adidas Adizero yang culture lawan KW itu juga sama. Itulah inovasinya, dipakai buat lari tapi empuk. Sedangkan Puma ini segmennya lebih kayak cocok untuk dipakai buat nongkrong gitu lah. Jadi target mereka tuh untuk fashion dan juga artis-artis gitu. Itu dia 3 SKS kita belajar sejarah Adidas dan juga Puma. Silahkan komen di bawah, lu pada tim Adidas apa tim Puma?